Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5061. Manfaatkan fakta bahwa masih ada ruang untuk bermanuver. Lepaskan Nona Wainer. Aku akan mengirim orang-orangmu pergi. Kalau begitu kamu dengan patuh tinggal di sini dan diadili. Aku bersumpah atas nama penjara naga. Aku akan memberimu keadilan. Fatih Kuilanlan memikirkan setiap kata dengan tekad yang besar. Atas nama penjara naga, Harvey York tersenyum kecil. Kamu seseorang yang baru saja bergabung dengan penjara naga selama kurang dari 3 hari. Bersumpah atas nama penjara naga. Apakah kamu memiliki kualifikasi itu? Sudah kubilang. Tidak ada ucapan sumpah atas nama keluarga Kilu Kuilanmu. Juga, saya awalnya bekerja sama dengan Anda. Hanya untuk melihat bagaimana Renda akan membunuh saya. Dalam lingkup aturan. Tapi saya mengikuti aturan. Tetapi Anda tidak memperhatikan aturan. Mereka tidak hanya menangkap Pangeran Sidu dan Yuli Sidu. Mereka ingin saya mengikat tangan dan kaki saya. Tetapi mereka juga membiarkan orang-orang dari grup Wainer menyakiti orang. Perilaku Anda membalas dendam pribadi. Dan mengatakan bahwa Renda ingin memberi saya keadilan. Kamu berbohong kepada siapa? Bahkan, ketika hal-hal telah berkembang ke titik ini, orang di belakangmu juga berkontribusi pada api dan berkontribusi padanya. Kan? Lagi pula, Renda menebak bahwa identitas saya adalah perwakilan York. Maka kamu tahu bahwa jika kamu tidak cukup menagihku, kamu tidak bisa menyentuhku sama sekali. Dan sekarang, ketika hal-hal telah berkembang ke titik ini, kamu seharusnya yang paling puas, kan? Karena, meski kamu membunuhku, kamu tidak perlu membayar apapun, kan? Karena itu, Harvey York menghela nafas dan berkata, saya harus mengakui bahwa Rachel Hoffman memang memiliki beberapa keterampilan. Strategi ini, apakah itu Johan Lehner atau Boyd Bowles? Atau bahkan Hector Thompson yang jauh di Wolsing dan Julian York yang berjudi di Hong Kong. Bukan lawannya. Di antara 10 putra dari 10 besar, keluarga teratas dan 5 klan kuno di negara H, Rachel Hoffman pasti bisa masuk dalam 5 besar. Mendengar pujian Harvey York kepada Rachel Hoffman, wajah Fatih Kuilanlan sedikit angkuh. Semacam kesombongan terhadap pria yang disukainya. Namun, Fatih Kuilanlan menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, Harvey York, berhenti bicara omong kosong. Biarkan orang pergi dan tangkap mereka. Sekarang adalah pilihan terbaikmu. Bagaimanapun, kita memiliki kebenaran besar di sini. Beberapa orang memiliki senjata api. Jika mereka benar-benar ingin membunuh ikan dan jaringnya, hanya Renda dan Nona Wainer yang mati. Aku tidak akan memiliki pengaruh pada diriku sendiri. Jadi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Pada saat ini, Gina Wainer yang ketakutan juga bekerja sama dan berkata, semuanya, baikan aku. Tembak pembunuh ini sampai mati dan balas dendam saudaraku. Jelas. Karena tidak ada cara untuk kembali. Maka mati bersama Harvey York adalah salah satu pilihan terbaik untuk Gina Wainer. Andrea Rowling melambaikan tangannya. Dan sekelompok pria dan wanita berseragam dari penjara naga Jinling maju dengan senjata api pembunuh. Hal-hal telah berkembang hingga titik ini. Dan tampaknya tidak ada pilihan yang lebih baik daripada langsung ledakan. Sebelum orang-orang ini bisa bergerak, mereka melihat bahwa barikade di depan tiba-tiba dirobohkan oleh sesuatu. Segera setelah itu, kilatan lampu datang, diikuti oleh deru mobil. Satu demi satu dominasi Toyota mengamuk, dengan sedikit momentum yang tak terkatakan.
Pada saat yang sama, seseorang berdiri di atas mobil terdepan dengan tangan di punggung mereka, dan berkata dengan ringan, "Wakil Jurumudi Desa Tianmen di Barat Daya, John Sidu, tolong beri rasa hormat kepada semua orang di penjara Naga Jinling." Bab 5062. Dengan suara John Sidu jatuh, Toyota Domineering 12 silinder langsung menyebar ke samping. Toyota Domineering ini jelas telah dimodifikasi secara khusus. Tidak hanya tenaganya yang luar biasa, tetapi juga sedikit kebal. Lampu depan yang besar juga menerangi lampu yang menyilaukan saat ini. Menerangi lapangan dengan cahaya. Segera setelah itu, pintu mobil dibuka, dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini memegang senjata api dan pedang. Dan mereka semua membunuh. Seolah-olah mereka akan menghancurkan semua orang di penjara Naga Jinling kapan saja. Wajah Fatih Kuilanlan, Gina Weiner dan yang lainnya sedikit tenggelam. Jelas. Tidak terduga. John Sidu akan berani begitu sombong dan datang ke sini dengan sekelompok orang yang mendominasi. Bagaimanapun, orang-orang Javier Sidu sekarang memimpin desa Tianmen di Barat Daya dan belum kembali. John Sidu membawa begitu banyak orang dari Jinling untuk memimpin. Jika dia tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal kepada kepala, dia mungkin yang mati. Tahanan Kuilanlan, rak yang sangat besar. Hanya 2 hari setelah menjabat, Anda ingin menggunakan desa Tianmen Barat Daya kami untuk menyembah bendera. Siapa yang memberimu nyali? John Sidu melompat turun dari atap mobil dengan ekspresi tenang saat ini. Setelah dia memberi hormat kepada Harvey York dari kejauhan, dia menatap Fatih Kuilanlan dengan ekspresi dingin. Fatih Kuilanlan mengerutkan kening dan berkata, "John Sidu, apa maksudmu? Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk tanpa izin ke penjara Naga Jinling? Apakah kamu mencari kematian?" John Sidu tersenyum ringan dan berkata, "Tahanan Kuilanlan, dari mana kata mencari kematian berasal? Bukankah kami di sini untuk menyambut Anda, Tuan Penjara Kuilanlan? Mungkinkah tahun ini itu juga salah untuk menyenangkan?" Wajah cantik Fatih Kuilanlan tenggelam, dan dia berkata, "Ini tidak mencari kematian, tetapi membawa begitu banyak orang ke daerah terlarang penjara Naga Jinling saya. Apakah Renda benar-benar berpikir bahwa Renda dapat melakukan apapun yang Renda inginkan jika Anda berasal dari desa Tianmen Barat Daya, tempat suci seni bela diri? Biarkan saya memberi tahu Renda. Jika murid inti dari desa Tianmen Barat Daya Renda datang ke penjara Naga Jinling kami untuk menjadi sombong dan mendominasi, saya bahkan mungkin menelan suara saya. Tapi kamu, John Sidu, belum memiliki wajah ini. Percaya atau tidak, aku punya seseorang yang menembakmu. Dan kamu harus datang ke penjara naga untuk meminta maaf kepadamu di desa Tianmen di Barat Daya. Penjara Naga Jinling adalah cabang dari penjara naga. Penjara naga, istana naga, Longmen, dan penjaga naga adalah salah satu dari 4 pilar negara Ha, dan secara alami memiliki status dan kekuatan yang unik. Misalnya, sebagai penjara naga yang bertanggung jawab atas hukuman, seperti Jinyiwei dari 2 pabrik di zaman kuno, seringkali dapat dieksekusi terlebih dahulu dan kemudian ditegaskan, mendikte secara sewenang-wenang. Papan nama desa Tianmen di Barat Daya sangat besar. Tetapi, identitas John Sidu tidak cukup. Identitas Fatih Kuilanlan sebagai wakil tahanan Naga Jinling pasti bisa membuatnya kewalahan. Klep-klep. Tidak heran orang lain mengatakan bahwa dari 10 keluarga teratas, tidak ada hal yang sederhana. John Sidu tersenyum ringan. Ketika semua orang baru saja bertemu, kamu menggunakan penjara naga untuk menekanku. Jika kamu adalah orang biasa, kamu akan takut mati sejak lama. Tapi jangan lupa, aku, John Sidu,
Tidak takut. Karena aku berani mengabaikan penjara naga Jinlingmu. Tentu saja aku memiliki kepercayaan diri untuk mengabaikan penjara naga Jinlingmu. Setelah mengatakan ini, John Sidu memerintahkan dengan suara dingin. Melihat token Master Sekte Tianmenzai saya. Itu seperti melihat Master Sekte. Orang yang memegang token kepala adalah kepala agen. Orang yang merusak Sekte Master. Saya memiliki ratusan ribu murid di desa Tianmen Barat Daya. Dan mereka tidak akan pernah mati. Karena itu, John Sidu melambaikan tangannya dengan keras. Jangan pernah mati. Jangan pernah mati. Semua murid di desa Tianmen Barat Daya yang hadir meraung. Masing-masing dan semua orang mendidih dengan niat membunuh. Adegan ini membuat wajah Bernard Hong dan yang lainnya berubah liar. Bab 5063. Dalam keadaan normal, 3 John Sidus tidak akan cukup untuk satu Fatih Kuilanlan menempel di antara giginya. 5 identitas John Sidu mungkin tidak mampu menekan satu Fatih Kuilanlan. Tapi sekarang berbeda. John Sidu ada di sini untuk melindungi kepala akting mereka. Singkatnya, dia bertanggung jawab atas kebenaran. Dalam keadaan ini, jika dia tidak bisa bergaul dengan John Sidu, dia akan benar-benar abadi. Dan tidak peduli apa yang dipikirkan kepala Tianmenzai. Demi reputasi sekte, dia tidak akan pernah mati. Melihat adegan ini, Harvey York sedikit mengagumi John Sidu. Tanpa diduga, jika Tuan Tua Sidu tidak bergerak, dia akan menjadi terkenal segera setelah dia bergerak. Dengan tanda seperti itu, bahkan Master Penjara Naga Jinling yang sebenarnya mungkin tidak dapat membawanya. Terlebih lagi, Fatih Kuilanlan, penjabat tahanan. John Sidu, apakah kamu mencoba bergaul denganku? Wajah John Sidu juga jelek saat ini. Kamu satu-satunya yang melindungi kepala agensi. Di mana kepala agen di sini? Terlebih lagi, bahkan jika ada, hak apa yang kamu miliki, John Sidu, untuk bertindak tanpa izin? Apakah kamu tidak tahu siapa yang ada di belakangku? Jika kamu menyinggung perasaannya, apakah kamu benar-benar ingin nongkrong di Jinling? John Sidu berkata dengan enteng. Sejak aku muncul di sini, itu berarti aku pasti seorang guru terkenal. Dan saya telah menelepon tuan saya dari jarak jauh. Dan dia mengangguk. Kalau tidak, menurutmu aku akan cukup bodoh untuk datang ke sini dengan 1000 pasukan. Adapun kepala agennya, yang itu, kan? Setelah mengatakan ini, mata John Sidu tertuju pada Harvey York dengan ekspresi hormat di wajahnya. Tahanan Kuilanlan, rendah dapat mempertanyakan kata-kata saya, marah dengan saya setelah itu, dan pergi ke negara Hamartial Alliance untuk menuntut saya. Tapi tidak peduli apa, kamu harus membiarkan orang pergi hari ini. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah mati. Kelopak mata Fatih Kuilanlan melonjak, dan matanya penuh amarah. John Sidu, apa yang kamu gunakan untuk membuktikan bahwa dia adalah kepala akting? Bukankah itu hanya mengandalkan mulut? Jika kamu benar-benar mengandalkan mulut, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Apakah kamu tidak tahu bahwa konsekuensi meniru kepala sangat serius? John Sidu berkata dengan acuh tak acuh. Tuan York, saya memegang tanda kepala. Tanda itu telah ada di keluarga Sidu kami selama bertahun-tahun. Dan sekarang telah jatuh ke tangan Tuan York saya. Bukankah dia kepala akting? Siapa lagi? Kelopak mata Fatih Kuilanlan melonjak. Kamu disembunyikan dari keluarga Sidu. Apakah kamu benar-benar harus membawa sebab dan akibat yang begitu besar? Bisakah kamu membelinya? John Sidu berkata dengan dingin. Pria jantan bisa melakukan sesuatu atau tidak. Paman senior York memiliki kebaikan yang besar kepada keluarga Sidu kami yang tersembunyi. Jadi saat ini, kami secara alami ingin membuang darah kami. Untuknya, tahanan Kuilanlan.
Kamu bisa membiarkan mereka pergi malam ini. Dan semua orang akan bubar. Entah. Coba saja. RPK Penjara Naga Rendah atau Desa Tianmen Barat Daya kami. Pada saat ini, John Sidu dengan keras kepala berjuang sampai akhir. Adapun Pangeran Sidu dan Yuli Sidu, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Lagi pula, dia sudah memikirkannya sebelum dia datang. Apakah itu Pangeran Sidu atau Yuli Sidu? Itu bukan kunci perjalanan ini. Kunci terbesar untuk perjalanan ini adalah Harvey York. Pada saat ini, sebelum Fatih Kuilanlan yang marah dapat melanjutkan untuk mengatakan apapun, Rendrea Rowling berkata dengan dingin, John Sidu, apakah kamu terlalu naif? Saya tidak akan berbicara tentang jailbreak, kematian Dylan, kematian Fernando Weiner. Keduanya butuh penjelasan. Kita tidak bisa membiarkan tersangka pergi begitu saja. Bab 5064. Gina Weiner juga berkata dengan dingin pada saat ini. Ya, saudaraku tidak bisa mati sia-sia. Ratusan nyawa grup Weiner kami tidak bisa hilang begitu saja. Dan Dylan itu adalah generasi biksu terkemuka. Harvey York. Bajingan ini benar-benar bisa melakukannya. Ini benar-benar jahat. Karena itu, Gina Weiner menggertakkan giginya. Seolah-olah dia akan membunuh Harvey York. John Sidu berkata ringan. Dengan pamanku York, jika seseorang membunuhnya, dia pasti akan mengakuinya dengan bersih. Karena dia menyangkalnya. Bahkan jika buktinya banyak, itu tidak akan membuktikan apa-apa. Untuk menyakitimu Gina Weiner, Anda Weiner Group. Apakah Renda melukai atau membunuh lebih sedikit orang selama bertahun-tahun? Kamu berteriak-teriak di sini. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi? Seseorang akan menjagamu. Kau. Gina Weiner sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, Weiner, yang tidak berbicara, melangkah maju perlahan, memandang John Sidu dengan acuh tak acuh, dan berkata, Lao Sidu kecil. Bahkan jika Lao Sidu ada di sini hari ini, Renda tidak dapat mengambil York dengan nama keluarga. Kamu tidak perlu berpikir untuk mengambil token kepala ini. Kamu bisa datang untuk menekan penjara naga Jinling. Orang tua itu kebetulan mengenal tetua agung dari pintu bagian dalam desa Tianmen Barat Daya. Aku akan meneleponnya sekarang. Saat itu, tetua hebatmu dan aku juga berteman baik. Aku ingin melihat apakah itu kepala aktingmu, atau sesepuh besar sekte dalam. Karena itu, Weiner sudah mulai menekan tombol panggil. Melihat adegan ini, Fatih Kuilanlan dan Rendrea Rowling sama-sama tertawa. Terutama Fatih Kuilanlan. Raut bangga kembali muncul di wajahnya. Dia memandang John Sidu dari atas ke bawah dan berkata, John Sidu, tampaknya dengan energimu, kamu tidak dapat mempertahankan nama keluargamu York. Jika aku jadi kamu, berbalik dan lari sekarang, daripada berbicara omong kosong di sini. Jika tidak, jika Renda membuat satu kesalahan, Anda akan kehilangan seluruh permainan. Mendengar ini, Harvey York melihat kelopak mata John Sidu sedikit berkedut. Jelas, dia juga tahu kehebatan tetua agung dari pintu bagian dalam desa Tianmen Barat Daya. Namun, John Sidu segera menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menyipitkan mata pada Fatih Kuilanlan dan berkata dengan ringan, Aku tidak percaya bahwa penjara naga Jinling yang bermartabat telah jatuh ke titik kolusi dengan orang-orang dari Aula Panjang Umur. Juga, Weiner, kusarankan kau tidak menelepon. Jika tidak, ketika saatnya tiba, Penatua Ergung kita bahkan dapat mempertahankan posisinya. Mendengar ini, ekspresi Fatih Kuilanlan dan yang lainnya berubah. Weiner mengabaikannya, memutar nomornya sendiri, dan berkata, John Sidu, jika tidak ada bukti,
Saya menyarankan Renda untuk tidak menyemprot orang dengan darah. Grup Winerku. Aku tidak tahu. Apa Hall of Longevity bukan Hall of Longevity. Aku hanya tahu hari ini. Jika kamu berani bertindak sembrono, kamu akan mati. John Sidu menarik napas dalam-dalam. Lalu mengeluarkan telepon dan meremukkannya dengan klik. Ini untuk menunjukkan sikapnya. Dia tidak akan menjawab panggilan telepon apapun. Dan dia tidak akan mendengarkan siapapun yang datang. Jelas. Dia menyingkir. Dan sekarang dia mengertakkan gigi dan berkata, "Iblis istana panjang umur. Menyebarkan desas-desus dan menyebabkan masalah. Dan ingin menyakiti wakil kepala saya di desa Tianmen Barat Daya. Semua orang sudah siap pergi bersama-sama." Jelas. John Sidu benar-benar menaruh semua hartanya di Harvey York saat ini. Kita tidak hanya harus hidup dan mati bersama, tetapi kita juga harus pergi jauh-jauh ke kegelapan. Dan ketegasan John Sidu juga membuat Weiner berhenti menelepon. Jelas mengetahui bahwa panggilan itu tidak berguna. Karena John Sidu siap mati. Mengapa dia harus menyia-nyiakan kebaikan ini? Bab 5065. Fatih Kuilanlan menarik napas dalam-dalam pada saat dia melihat ketegangan antara pedang dan pedang. Dan berkata, "Oke, karena John Sidu akan mati. Maka datanglah. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa." Penjara naga Jinling mendengarkan perintah. Mereka yang melanggar tempat-tempat penting akan dibunuh tanpa ampun. Mengikuti perintahnya, dia melihat ratusan orang muncul, baik secara terang-terangan maupun diam. Orang-orang ini mungkin tidak memiliki orang sebanyak Jinling, tetapi mereka masih sedikit mengejutkan. Ditambah dengan kilatan senjata api sesekali di jendela bangunan kuno. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Fatih Kuilanlan melakukan yang terbaik hari ini. Setelah melakukan semua ini, Fatih Kuilanlan mengalihkan pandangannya ke Harvey York. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Harvey York, aku akan memberimu sedikit lebih banyak waktu. 1 menit. Setelah 1 menit, jika kamu tidak menahan diri, maka semua orang akan mati bersama." Karena itu, begitu Fatih Kuilanlan melambaikan tangannya, senjata api orang di sekitarnya diarahkan ke tempat sosok Harvey York berada. Harvey York tidak berkomitmen, hanya menatap Fatih Kuilanlan dengan ekspresi lucu, dan berkata, "Apakah Renda yakin? Jika Renda benar-benar memesan api, Renda dapat membunuh saya. Jangan lupa, aku adalah perwakilan York dari negara musuh. Senjata api ini akan membunuhku." Menerima begitu saja, Fatih Kuilanlan berkata dengan dingin, "Mungkin itu tidak akan membunuhmu. Tapi Pangeran Sidu, Yuli Sidu, John Sidu dan orang-orang ini pasti akan mati. Mati karenamu." Karena itu, Fatih Kuilanlan melambaikan tangannya. Suara klik berlanjut. Dan banyak orang langsung membuka asuransi senjata api. Dan bau mesiu terus menyebar dari lapangan. Waktu terbatas. Kamu punya 3 detik lagi. Waktu berlalu menit demi menit. Dan ketika waktu tersisa kurang dari 5 detik, Fatih Kuilanlan mendesis. Tapi tidak peduli bagaimana dia mendengarkan. Ada sedikit histeria dalam suaranya. 3-2. Boom. Pada saat ini, di udara, tiba-tiba ada ledakan udara yang ganas. Dan kemudian sebuah kapal perang muncul di udara. Di udara, sesosok melangkah maju. Dan kemudian jatuh langsung ke tanah. Boom. Atap jeep Wrangler merah terinjak dan ambruk. Potongan pecahan kaca terbang keluar. Pupupu. Menyebabkan banyak orang di penjara naga Jinling merasakan sakit di pergelangan tangan mereka. Dan senjata api di tangan mereka jatuh ke tanah. Kemudian, di mata semua orang, sosok yang agak tua muncul. Saya melihatnya menepuk punggungnya. Batuk.
dan berkata, "Anak-anak, saya biasanya berkelahi dan bertarung di wilayah Laozi pada hari kerja. Saya tidak peduli. Tapi, aku akan pergi ke Wolsing untuk menjabat. Dan kalian masih membuat masalah sebelum aku pergi. Ini bukan untukku. Bukan untuk keluarga Parada yang tersembunyi. Itu bahkan lebih tidak sopan kepada pemimpin hebat. Apa? Keluarga Parada kami yang tersembunyi saat ini bukan salah satu dari 10 keluarga teratas. Bahkan beberapa junior memandang rendah kami. Kepala keluarga Parada yang tersembunyi. Pemimpin Jinling. Salah satu dari 9 tetua dari negara masa depan Francisco Parada. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Francisco Parada ini, yang tampak sakit pada hari kerja, kepala keluarga Parada yang tertutup, sebenarnya adalah dewa perang. Tapi bisa jatuh dari ketinggian puluhan meter. Dengan sikap ringan seperti itu. Bukankah dewa perang? Penonton terdiam. Dan kelopak mata semua orang terus berdetak. Terutama mereka yang mengaku sebagai master seni bela diri. Baru hari ini mereka mengetahui perbedaan antara mereka dan master sejati. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.